Bab 1261 Siapa yang menyerang? Pada saat ini, di luar jendela, Sekte Ascension berantakan total. Pohon-pohon besar yang mencapai langit runtuh satu demi satu. Semua jenis bangunan telah runtuh dan semua jenis jeritan terdengar dari segala arah. Semua orang dari Sekte Ascension terkejut dengan apa yang terjadi. Kekacauan, gelisah, khawatir, takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan tertulis di wajah semua orang dari Sekte Kenaikan. Boom! Tepat pada saat ini, ledakan lain yang sangat keras terdengar. Pada saat ini, Chu Feng berhasil melihat ke arah mana ledakan itu terdengar. Itu sebenarnya pusat dari Sekte Ascension. Selanjutnya, setelah ledakan keras itu, riak energi yang terlihat dengan mata telanjang mulai menyapu segala sesuatu saat menyebar. Dimanapun riak energi berlalu, terlepas dari apakah itu mungkin bangunan Sekte Ascension atau pohon-pohon besar itu, mereka semua hancur berantakan, baik hancur atau runtuh. Ada beberapa pohon yang benar-benar tumbang dan terbang ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Sebelum riak ini, banyak teriakan dari pembudidaya bela diri terdengar berulang kali. Banyak pembudidaya dengan budidaya di Martial Lord dan di atasnya terluka parah. Adapun mereka yang di bawah Martial Lord, banyak dari mereka terbunuh. Boom, boom. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah ini, gelombang demi gelombang riak mulai menyebar. Selanjutnya, setiap gelombang lebih intens dari yang sebelumnya. Dalam sekejap, Sekte Ascension yang telah ada selama bertahun-tahun tak terhitung menerima serangan yang menghancurkan. Siapkan formasi, cepat, atur formasi. Dalam kekacauan, Chu Feng melihat siluet Sekte Ascension Sekte dan Si Kong Zaiqing. Mereka dengan cepat terbang menuju pusat Sekte Ascension. Tampaknya mereka mengaktifkan formasi defensif untuk melindungi Sekte Ascension. Benar saja, tidak lama setelah mereka terbang ke wilayah tengah, formasi roh yang menutup langit dan bumi mulai menyebar. Di malam hari, cahaya pembentukan roh itu berkedip-kedip cerah. Ketika itu bersinar pada kekacauan kondisi di mana Sekte Ascension saat ini berada, itu memberikan penampilan yang sedih namun indah. Boom, boom, boom. Meskipun pelepasan formasi roh itu berhasil memblokir serangan destruktif, itu tidak menghentikannya. Di tempat yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, gelombang demi gelombang riak energi menghantam penghalang pertahanan Ascension Sect dan menyebabkannya bergetar tanpa henti. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyerang Sekte Kenaikan kita? Pada saat ini, bahkan Bai Ruochen menunjukkan ekspresi kemarahan. Meskipun dia tidak memiliki rasa sayang yang mendalam untuk Sekte Kenaikan, tetap bahwa dia telah tinggal di Sekte Kenaikan selama 2 tahun. Dengan demikian, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dia memiliki beberapa perasaan untuk itu. Dan sekarang, ketika dia menyaksikan sesama murid Ascension Sect-nya terbunuh dan terluka, dan bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya dengan sejarah ribuan tahun dihancurkan dan dihancurkan. Amarah memenuhi hati Bai Ruochen. Benar-benar keji, apakah mereka datang untuk kita? Mungkinkah Gunung Qianwu, bahkan orang luar seperti Sima Ying memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya? Dia curiga serangan itu kemungkinan besar berasal dari Gunung Qianwu dan kemungkinan besar ditujukan pada mereka. Dibandingkan dengan Bai Ruochen dan Sima Ying, Chu Feng memejamkan mata dan menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksa sekelilingnya. Akhirnya, dia membuka matanya dan mulai bergerak. Dia memanfaatkan keterampilan bela diri gerakan dan mulai terbang dengan cepat menuju pusat Sekte Ascension. Chu Feng, apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat tindakan Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying buru-buru mengikutinya. Sementara aku tidak bisa memastikan siapa yang melakukan ini, serangan datang dari pusat Ascension Sect, jauh di bawah tanah, kata Chu Feng. Jauh di bawah tanah, mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen dan Sima Ying keduanya terkejut. Jika seseorang benar-benar menyerang Sekte Ascension, maka, menilai dari serangan sebelumnya, kekuatan lawan mereka pasti sangat kuat. Biasanya, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan serangan diam-diam dari bawah tanah. Seseorang dengan tingkat kekuatan ini bisa benar-benar menyerang mereka secara langsung. Dengan demikian, Bai Ruochen dan Sima Ying bingung dengan ini. Kami terlalu jauh, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Aku perlu lebih dekat untuk menentukan apa yang terjadi dengan mata aku, kata Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Bai Ruochen dan Sima Ying menyadari niat Chu Feng. Mereka tidak lagi repot untuk bertanya tentang apapun, dan mulai mengikuti di belakang Chu Feng dan mulai terbang menuju wilayah pusat Sekte Ascension bersamanya. Semakin dekat mereka mencapai, semakin kuat serangan hantaman itu menjadi. Memang, itu sedang dikirim dari bawah tanah. Ruochen, Chu Feng, jangan datang ke sini, ini berbahaya di sini. Pada saat ini, semua tetua manajemen yang kuat dari Sekte Ascension berkumpul di sini. Meskipun Sekte Ascension Sekte dan Si Kong Zaiqing tidak hadir, para tetua ini masih ahli setengah tingkat kaisar bela diri. Tetua, izinkan aku untuk melihat dengan tepat siapa yang menyerang Sekte Kenaikan kita.
Chu Feng tidak mendengarkan saran mereka dan sebaliknya, seperti meteor, menyerbu jauh ke bawah tanah dengan booming yang keras. Seperti Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying juga masuk jauh ke tanah dan mengikuti di belakangnya. Ini berbahaya. Setelah melihat ini, tetua manajemen Ascension Sect semua ketakutan dengan tindakan mereka. Dua di antara mereka bahkan langsung memasuki tanah untuk mencoba melindungi Chu Feng dan yang lainnya. Namun, kecepatan Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mencapai kedalaman bawah tanah, tepi penghalang pertahanan Sekte Ascension. Pada saat ini, mata Chu Feng berubah tajam. Dia memanfaatkan mata surganya dan mulai memeriksa ke arah mana riak-riak itu berasal. Ketika mereka melihat adegan ini, Bai Ruochen dan Sima Ying menjadi diam. Bahkan dua tetua manajemen yang mengikuti mereka menyadari niat Chu Feng dan tidak mencoba untuk membawa mereka kembali dengan paksa. Sebaliknya, mereka berdiri di samping dan memperhatikan mereka dengan tenang. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya bisa melihat pemandangan yang berbeda. Tidak hanya bumi dan bebatuan jauh di bawah tanah benar-benar hancur oleh serangan besar, lava juga mengalir di atasnya. Selanjutnya, dampak berturut-turut masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir, terus-menerus menyapu tanah. Kedalaman bawah tanah sudah hancur dan dibiarkan berantakan. Chu Feng bisa mengatakan bahwa fluktuasi bawah tanah disebabkan oleh riak energi yang sangat menakutkan. Jika riak energi itu keluar dari bawah tanah, pelindung defensif Sekte Ascension tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Kemungkinan semua orang di Sekte Ascension akan terbunuh oleh riak energi itu. Namun, justru karena seseorang telah membentuk formasi pertahanan yang sangat kuat sehingga lebih dari setengah riak energi mungkin terhalang. Hanya setelah riak-riak energi yang bisa mengalir keluar ke permukaan, kekuatan sebenarnya dari riak energi tidak berhasil mencapai sekte kenaikan sama sekali. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terpikirkan. Namun, jelas bahwa penghalang pertahanan di kedalaman bawah tanah tidak didirikan oleh orang-orang dari Sekte Ascension. Itu karena tidak hanya formasi yang berwarna emas, ada tanda serangga yang mengalir melaluinya. Itu bukan kekuatan roh tingkat emas biasa, itu sebenarnya dibentuk dengan kekuatan roh tingkat kerajaan. Lebih jauh lagi, sudah jelas bahwa pembentukan roh ini baru dibentuk baru-baru ini. Paling tidak, usianya tidak lebih dari 3 hari. Dengan demikian, tidak mungkin untuk itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi Sekte Ascension sebelumnya. Jadi itu dia, pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba teringat seseorang, Ibu Bai Ruochen, Bai Suyan. Itu karena dia percaya bahwa, di seluruh Sekte Ascension, hanya Bai Suyan yang bisa mengatur formasi roh seperti itu. Adapun riak energi sengit itu, mereka jelas disebabkan oleh perkelahian antara para ahli super. Kemungkinan hanya Bai Suyan yang memiliki kekuatan level ini. Setelah dia mengingat semua hal yang telah terjadi, Chu Feng merasa bahwa semua ini dilakukan oleh Bai Suyan. Bab 1262 sudah siap. Tampaknya ini adalah alasan mengapa dia tetap tinggal di Sekte Kenaikan. Hanya, apa yang dia perjuangkan sekarang? Tiba-tiba, tatapan Chu Feng sedikit berubah. Dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ternyata peta yang diuraikan oleh Bai Suyan tidak ditemukan di tempat lain. Sebaliknya, itu sebenarnya jauh di bawah tanah Ascension Sect. Chu Feng berpikir bahwa Bai Suyan telah tinggal di Sekte Ascension untuk tujuan tertentu sepanjang waktu. Dan sekarang, dia akhirnya tahu apa tujuannya. Jelaslah bahwa dia telah tinggal untuk objek yang direkam dalam gulungan lukisan itu. Selanjutnya, Chu Feng menyadari bahwa, terlepas dari apa yang tersembunyi jauh di bawah tanah, itu bukan sesuatu yang mudah untuk Bai Suyan dapatkan. Kalau tidak, keributan sebesar itu tidak akan terjadi. Jelas bahwa ada sesuatu yang melindungi kedalaman bawah tanah dan bahwa Bai Suyan kemungkinan besar bertarung dengan hal itu. Apalagi yang bisa terjadi? Kemungkinan besar itu adalah harta karun. Namun, agar mata langit kamu tidak dapat menemukan segalanya, harta itu benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Bai Suyan itu pasti memiliki beberapa sumber informasi. Selain itu, mustahil baginya untuk dapat menemukan harta itu, Egi menganalisis. Chu Feng setuju dengan sudut pandang Egi. Mata surganya semakin kuat sekarang. Namun, setelah dia tiba di Sekte Ascension, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Tampaknya itu bukan tempat dengan harta terpendam sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan mengapa dia tidak menemukannya. Alasan pertama adalah bahwa harta karun itu tersembunyi terlalu dalam, dan yang kedua adalah bahwa orang yang menyembunyikannya terlalu kuat. Dan menyembunyikannya sepenuhnya dan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Ledakan. Tepat pada saat ini, gerakan besar tiba dari kedalaman bawah tanah. Hanya saja, itu bukan riak energi. Sebaliknya, itu adalah aura yang sangat kuat dan menakutkan. Pada saat ini, aura itu dengan cepat meledak ke atas dari kedalaman bawah tanah. Kecepatannya sangat cepat, ke titik di mana itu tidak bisa dihentikan. Tidak baik,
Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Chu Feng buru-buru berteriak. Itu karena dia tidak dapat memastikan apakah yang datang adalah Bai Suyan atau yang lainnya. Jika itu Bai Suyan, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika itu adalah sesuatu yang lain, maka kemungkinan besar itu berarti bencana bagi mereka. Ayo pergi. Ketika mereka melihat ekspresi khawatir Chu Feng, dua tetua manajemen yang sudah siap untuk pergi tidak ragu sama sekali. Mereka meraih Chu Feng, Bai Ruochen dan Sima Ying dan mulai dengan cepat terbang ke permukaan. Boom! Tepat setelah Chu Feng dan yang lainnya berhasil kembali ke permukaan, sebelum mereka bisa pergi dari wilayah pusat, ledakan yang sangat keras terdengar dari bawah tanah. Pada saat yang sama, seluruh sekte Ascension mulai bergetar keras sekali lagi. Perubahan mendadak ini membawa alarm dan ketakutan bagi semua orang. Itu karena setelah ledakan keras itu, tidak hanya retakan besar yang tak terhitung muncul di permukaan sekte Ascension, bahkan formasi pertahanan mulai redup, itu telah ditembus. Bang! Tepat pada saat ini, dari permukaan di wilayah pusat sekte Ascension terdengar ledakan kacau. Setelah itu, bumi tersebar ke langit dan sesosok makhluk melesat keluar dari bawah tanah dan berhenti di udara. Itu, ibu. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok itu, selain Chu Feng, semua orang yang hadir tertegun. Itu karena sosok berdiri di langit. Adapun sosok itu, justru Bai Suyan. Hanya, Bai Suyan saat ini memiliki kulit pucat yang mematikan, dan noda darah hadir di kedua sudut mulutnya dan di tubuhnya. Terutama lengan kirinya, di mana bekas luka yang menakjubkan bisa dilihat. Itu bekas terbakar. Seluruh lengan kirinya terbakar parah, dan bahkan mengeluarkan uap. Ibu. Ketika dia melihat ibunya terluka, Bai Ruochen sangat khawatir dan segera terbang ke ibunya. Madam Sekmaster, pada saat yang sama, para tetua sekte Ascension juga terbang ke Bai Suyan dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Mundur, namun, sebelum kelompok tetua itu bisa mendekatinya, Bai Suyan dengan marah berteriak kepada mereka. Teriakannya mengejutkan mereka semua dan menyebabkan mereka mundur. Di antara orang-orang yang bermaksud mendekatinya, hanya Bai Ruochen yang berhasil menghampirinya. Ketika dia tiba di samping Bai Suyan, Bai Ruochen bertanya dengan gugup dengan kesedihan. Ibu, siapa yang melukaimu? Ruochen, aku baik-baik saja. Tidak ada yang melukai ibumu. Ibu telah membawa ini pada dirinya sendiri. Bai Suyan menghibur Bai Ruochen dan berbicara dengan senyum ringan. Saat dia berbicara, dia melirik sekte Ascension. Ketika dia melihat keadaan sekte Ascension saat ini, jejak rasa bersalah muncul di matanya. Chu Feng mengerti arti di balik tatapannya. Meskipun Bai Suyan telah membentuk pembentukan roh kalau ada sesuatu yang terjadi, riak energi masih terlalu kuat dan berhasil secara tidak langsung menghancurkan sekte kenaikan. Meskipun dia tidak sengaja menyebabkan ini, dan juga mencoba melindungi sekte Ascension, tetap saja keadaan sekte Ascension saat ini adalah karena dia. Ibu, mungkinkah kamu? Pada saat ini, ekspresi Bai Ruochen tiba-tiba berubah. Jelas bahwa dia tidak sepenuhnya bodoh dan sepertinya telah menyadari sesuatu. Itu benar, Ruochen, ibu telah berhasil. Kami tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini. Ketika dia mendengar pertanyaan Bai Ruochen, senyum muncul di wajah Bai Suyan. Senyumnya sangat cemerlang. Seolah-olah dia berhasil mencapai keinginannya yang mustahil. Sukacita semacam itu menyebabkan dia sangat bersemangat. Meskipun dia terluka parah, itu sama sekali tidak memengaruhi suasana hatinya yang gembira. Tapi, bukankah harganya agak terlalu besar? Lagi pula, sekte Ascension tidak bersalah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Suyan, Bai Ruochen tidak terlalu bahagia. Sebaliknya, dia merasa bersalah dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ini tidak bisa disalahkan pada kita. Sekte Ascension seharusnya tidak dibangun di tempat ini untuk memulai. Meskipun mungkin tampak bahwa Sekte Ascension memang telah terlibat oleh kami, jika itu bukan karena apa yang telah aku lakukan hari ini. Maka apa yang akan menunggu Sekte Ascension di masa depan mungkin merupakan kehancuran yang bahkan lebih teliti. Meskipun Bai Suyan merasa bersalah, itu tidak sebanyak Bai Ruochen. Dia berbalik ke Chu Feng dan Sima Ying dan melambaikan tangannya, dan kekuatan yang menarik membawanya ke dia. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini bersama mereka. Madam Sekmaster, persis apa yang terjadi? Namun, pada saat ini, para tetua Sekte Ascension mengelilingi Bai Suyan. Percakapan antara Bai Suyan dan Bai Ruochen telah didengar oleh para tetua Sekte Ascension. Meskipun mereka merasa sangat sulit untuk percaya, mereka masih merasa sedikit banyak bahwa masalah ini terkait dengan Bai Suyan. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Bai Suyan telah tinggal di sekte kenaikan untuk tujuan tertentu. Mulai hari ini, aku, Bai Suyan, tidak akan memiliki hubungan dengan sekte kenaikan. Kalian semua, minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tumpul. Bai Suyan menatap dingin ke arah kerumunan. Madam Sekmaster, kami yang rendahan tidak dapat memutuskan masalah tentang pemisahan kamu dari sekte kenaikan.
Harap tunggu Lord Sect Master kembali sehingga kamu dapat membicarakannya dengannya. Tidak hanya para tetua Ascension Sect tidak mundur, mereka semua juga melepaskan aura mereka. Menghubungkan satu sama lain, mereka mengatur formasi besar untuk memblokirnya, benar-benar menyegel Bai Suyan di dalamnya. Ketika dia melihat adegan ini, Bai Suyan tidak merasa ingin berbicara kata-kata berlebihan dengan mereka. Saat alisnya yang panjang dan indah berkerut, aura panik datang melonjak seperti badai. Badai ini menyapu semuanya, dan dengan mudah membubarkan formasi yang ditetapkan oleh para tetua. Bahkan para tetua sendiri dikirim terbang jauh seperti dedaunan yang berserakan. Bai Suyan sangat kuat. Meskipun dia terluka serius sekarang, dia masih bukan seseorang yang bisa dihentikan oleh para tetua ini. Meskipun mereka semua kaisar setengah bela diri, perbedaan di antara mereka seperti jarak antara surga adalah bumi. Tentu saja, kamu menikah denganku dengan tujuan khusus. Tepat pada saat ini, suara yang dalam dan gemilang tiba-tiba terdengar dari jauh. Setelah itu, dua sosok tiba dari langit dan dengan cepat muncul di depan Bai Suyan dan yang lainnya. Dua orang ini, satu di antara mereka adalah Si Kong Zaixing. Adapun yang lainnya, itu adalah Sekte Ascension Sekte. Hanya, jika dibandingkan dengan ekspresi kaget yang lain, Sekte Ascension Sekte memiliki ekspresi tenang. Seolah-olah dia sudah mengantisipasi semua ini. Bab 1263 memanfaatkan satu sama lain. Kamu tidak bisa menghentikanku. Ketika dia melihat Sekte Ascension Sekte menghalangi jalannya, kilatan kedinginan bersinar melalui mata Bai Suyan. Dia tidak memiliki sentimen sedikitpun kepadanya, meskipun fakta bahwa dia menikah dengannya. Aku tidak berencana untuk menghentikanmu, dibandingkan dengan dinginnya yang ditunjukkan oleh Bai Suyan, Sekte Ascension Sekte sangat tenang. Dalam hal ini, apa yang kamu lakukan? Bai Suyan bertanya. Aku hanya ingin mengirimmu pergi, Sekte Ascension Sekte tersenyum. Senyumnya sangat santai, seolah-olah dia sudah mengantisipasi hari ini. Kirim aku. Dibandingkan dengan Sekte Ascension Sekte, Bai Suyan terkejut. Dia tidak mengerti maksud Sekte Ascension Sekte. Seperti kata pepatah, satu hari bersama sebagai suami dan istri berarti pengabdian tanpa akhir untuk sisa hidup kamu. Bahkan jika kamu ingin melepaskan diri dari Sekte kenaikan aku masih tidak akan menghadapi kamu dengan senjata, kata Sekte Ascension Sekte. Suami dan istri, Zhou Zixian, sementara kamu dan aku adalah suami istri dalam nama. Kita belum pernah benar-benar melakukan perbuatan antara suami dan istri. Karena kamu sudah tahu bahwa aku menggunakan kamu, untuk kamu mengatakan hal-hal ini sekarang. Kamu tidak merasa bodoh sama sekali? Kata-kata Bai Suyan berisi jejak ejekan. Namun, Sekte Ascension Sekte tidak marah dengan kata-kata Bai Suyan, dan senyum di wajahnya tetap tidak berubah. Dia berkata, aku mengantisipasi bahwa kamu memiliki tujuan khusus untuk memulai. Aku tidak berencana untuk menghentikan kamu sama sekali. Sebenarnya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Bai Suyan tercengang oleh kata-kata yang diucapkan oleh Sekte Ascension Sekte. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengambil item yang mengancam Sekte kenaikan kita, kata Sekte Ascension Sekte. Kamu tahu, ketika dia mendengar kata-kata itu, mata Bai Suyan bersinar. Dia terkejut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa leluhur Ascension Sekte kami membangun Sekte Ascension di tempat ini hanya karena kebetulan? Jawab Sekte Ascension Sekte sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Bai Suyan tiba-tiba menyadari. Dia bertanya, karena kamu tahu tentang bahaya item itu, lalu mengapa kamu tidak meminta bantuan Gunung Jianwood? Atau memindahkan Sekte kenaikan di tempat lain? Nenek moyang kita meninggalkan instruksi bahwa kita tidak bisa memindahkan Sekte kenaikan ke tempat lain. Dan kita juga tidak dapat meminta bantuan dari Gunung Jianwood. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu takdir datang dan menemukan objek ini. Dengan demikian, generasi senior sebelumnya dari Sekte Ascension kami semua telah menunggu seumur hidup mereka. Tidak pernah aku bayangkan bahwa selama generasi aku benar-benar berhasil menyaksikan kedatangan kamu pada akhirnya, kata Sekte Ascension Sekte. Kamu benar-benar. Pada saat ini, ekspresi keterkejutan di wajah Bai Suyan semakin intens. Itu benar. Aku sengaja mengungkapkan kunci ornamen batu giok kepadamu sehingga aku bisa membujukmu untuk mengambil umpan. Tidak akan pernah aku harapkan bahwa aku benar-benar berhasil memikat orang yang tak terhitung senior. Aku gagal menunggu, kata Sekte The Ascension Sekte dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat bahagia. Meskipun Ascension Sekte saat ini rusak parah, dia masih sangat bahagia. Pada saat ini, Bai Suyan mulai tertawa. Dia berpikir bahwa dia telah dengan sempurna menggunakan Sekte Ascension Sekte untuk keuntungannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka sebenarnya saling mengeksploitasi. Tampaknya aku telah meremehkanmu. Tidak, akulah yang meremehkanmu. Pada awalnya, aku hanya berpikir kamu mungkin dapat mencapainya. Namun,
Tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu benar-benar akan berhasil, jawab Sekte Ascension Sect. Kalau begitu, aku benar-benar dieksploitasi olehmu? Bai Suyan sepertinya merasa sedikit tidak berdamai. Tak satu pun dari kita dapat dikatakan telah mengeksploitasi yang lain. Paling-paling kita hanya mengambil apa yang kita masing-masing butuhkan, dan kita tidak saling berhutang apapun. Namun, Suyan, mungkinkah kamu menunjukkan kepada aku apa sebenarnya yang menggoda leluhur Ascension Sect aku seperti itu, namun juga mengikat tangannya agar tidak dapat melakukan apa-apa? Dan memaksa kita generasi mendatang untuk takut akan hal itu tanpa henti? Tanya Sekte Ascension Sect. Aku khawatir aku tidak bisa, Bai Suyan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu lupakan saja. Lagi pula, itu bukan milik aku. Tidak masalah jika aku tidak melihatnya. Namun, kamu terluka. Bukankah kita harus merawat luka-luka kamu terlebih dahulu sebelum kamu pergi? Kata Sekte Ascension Sect. Tidak perlu. Perpisahan, berbicara sampai titik ini, Bai Suyan tidak ingin berbicara lagi dan ingin pergi. Boom. Namun, pada saat ini, tekanan besar datang dari kejauhan. Sementara tekanan itu tidak terlihat, itu menyebabkan ruang di sekitar mereka berputar dan bergetar. Dalam sekejap, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Itu karena kekuatan penindas itu terlalu menakutkan, dan menghancurkan mayoritas orang di sini sampai mati. Bahkan Half Martial Emperors tidak terkecuali. Pada saat ini, bahkan Sekte Ascension Sekte memiliki ekspresi serius di wajahnya. Satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Ibu Bai Ruochen, Bai Suyan. Kamu sudah tinggal selama 2 tahun, mengapa terburu-buru? Pusat kekuatan penindas itu mulai bergoyang lemah. Perlahan-lahan, sesosok tubuh keluar. Itu orang tua. Namun, penampilannya sangat aneh, dia jelek seperti kera atau monyet. Namun, auranya sangat kuat. Adapun siapa dia adalah salah satu tetua manajemen Gunung Cianwood, Half Martial Emperor White Ape. Kami memberi hormat kepada tetua kera putih. Ketika mereka melihat setengah kaisar kera putih. Sekte Ascension Sekte dan berbagai tetua manajemen Sekte Ascension semua dengan sopan berlutut kepadanya. Pada saat ini, satu-satunya orang yang tidak sopan menyambutnya adalah Bai Suyan, Bai Ruochen, Chu Feng dan Sima Ying. Logikanya, karena Chu Feng dan Bai Ruochen adalah murid Gunung Cianwood, mereka harus menyambutnya dengan sopan setelah melihatnya. Namun, karena mereka baru saja melawan Gunung Cianwood ke keadaan seperti itu, Chu Feng tidak dapat memverifikasi apakah Kaisar Kera Putih Marsial setengah ini adalah teman atau musuh. Dengan demikian, ia tentu saja tidak akan dengan sopan menyambutnya. Pada saat ini, Bai Suyan sangat marah. Dia merasa bahwa dia telah ditipu oleh Sekte Ascension Sect. Zhou Zixian, kamu benar-benar tercela. Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki niat baik untuk tidak menyalahkan aku dan sebaliknya mendesak aku untuk tetap merawat cedera aku setelah mengubah sekte kenaikan. Menjadi keadaan seperti itu. Setelah semua ini, kamu telah meminta bala bantuan dan kamu hanya mengulur waktu. Dalam kemarahannya, dengan pikiran, dia mencoba menggunakan keterampilan bela diri untuk melawan setengah marsial Kaisar Kera Putih dan kemudian dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak hanya menerima luka luar, bahkan organ internalnya juga sangat terluka. Tidak hanya dia tidak berhasil menggunakan kekuatan bela dirinya, itu juga menyebabkan dia muntah seteguk darah. Ibu, melihat adegan ini, Bai Ruochen sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ibunya terluka parah. Pada saat ini, Sekte Ascension Sekte buru-buru menjelaskan dirinya sendiri. Suyan, kamu salah menilai aku. Aku tidak tahu tentang kedatangan tetua Kera Putih. Setengah marsial Kaisar Kera Putih tiba-tiba berbicara. Kamu tidak perlu gugup. Aku belum datang ke sini untuk kamu, aku juga tidak tertarik ikut campur dalam bisnis kamu. Aku datang ke sini untuk Chu Feng dan Sima Ying. Saat dia berbicara, dia berbalik ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku telah mendengar tentang apa yang terjadi denganmu. Aku juga mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku sudah melepaskan Hong Mo dan para tetua lainnya dari Departemen Hukuman. Aku juga telah mendisiplinkan mereka dari Departemen Hukuman. Ayo, kembali ke Gunung Cianwood bersamaku. Aku akan memberi kamu penjelasan yang masuk akal. Tetua Hong Mo dan yang lainnya baik-baik saja sekarang? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat gembira. Dia bisa mengatakan dari tatapan tulus Kaisar setengah bela diri Kera Putih bahwa dia tidak berbohong. Benar sekali, Half Martial Emperor White Ape mengangguk sambil tersenyum. Sikapnya terhadap Chu Feng sangat ramah. Itu benar-benar hebat. Setelah memverifikasi bahwa tetua Hong Mo dan yang lainnya baik-baik saja, Chu Feng sangat senang. Rasanya seperti simpul yang sangat besar di dalam hatinya akhirnya terlepas. Terima kasih tetua Kera Putih atas bantuan kamu. Namun, Chu Feng tidak berencana untuk kembali ke Gunung Cianwood sekarang. Sambil bahagia adalah satu hal, Chu Feng masih berbicara pendapatnya. Apakah kamu berencana untuk meninggalkan Gunung Cianwood? Setelah mendengar kata-kata itu,
jejak kekhawatiran muncul di wajah Kaisar setengah bela diri Kera Putih. Kera Putih tetua, Chu Feng tidak berencana melepaskan diri dari Gunung Qianwut. Namun, Chu Feng berencana untuk meninggalkan Gunung Qianwut sementara, untuk mengalami dunia luar, jawab Chu Feng. Jadi begitu, kalau begitu, kemana kamu berencana pergi? Tanya Kaisar setengah bela diri Kera Putih. Aku berencana untuk meminta Bai Senior untuk memecah energi batas untuk kita. Setelah itu, aku akan mengirim Sima Ying kembali ke World Spirits Alliance. Adapun kemana harus pergi setelah itu, aku belum memutuskan. Saat Chu Feng berbicara, dia sengaja menyebut Bai Suyan dan mengisyaratkan bahwa dia berencana untuk membantu mereka. Dia berharap bahwa setengah marsial Kaisar Kera Putih tidak akan mempersulit Bai Suyan karena apa yang terjadi di Sekte Kenaikan. Itu baik-baik saja. Namun, sebelum aku datang ke sini, aku juga telah menerima kepercayaan Hong Mo untuk membantu mengirim Sima Ying kembali ke World Spirits Alliance. Tampaknya kita akan melakukan perjalanan bersama, kata Kaisar setengah bela diri Kera Putih. Tidak perlu, tidak masalah bagiku untuk mengirim mereka. Tidak perlu bagi kamu untuk terlibat, tepat pada saat ini, Bai Suyan dengan datar menolak. Mendengar kata-kata itu, Kaisar setengah perkawinan Kera Putih mulai mengerutkan kening dan jejak kekesalan muncul di matanya. Dengan marah, dia berteriak, benar-benar kurang ajar. Bab 1264 panen tidak terduga. Pada saat ini, alis setengah marsial Kaisar Kera Putih dinaikkan. Kemarahannya terlihat jelas. Dia menunjuk Bai Suyan dan berkata, dengan apa yang telah kamu ubah menjadi Sekte Kenaikan, aku harus mendisiplinkanmu. Namun, karena Sekte Ascension Sect tidak keberatan, aku telah memutuskan untuk tidak keberatan juga. Namun, kamu, orang luar, sebenarnya berani ikut campur dalam urusan dalam negeri Gunung Qianwut kami. Bahwa aku tidak bisa mengabaikan? Aku tidak peduli dari mana kamu berasal atau latar belakang seperti apa yang kamu miliki, aku akan memberi kamu beberapa peringatan hari ini. Selain itu, kamu akan benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Gunung Qianwut kami yang akan membela kamu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, aura Half Martial Emperor White Ape melonjak. Auranya yang kuat tampaknya mampu menyapu semuanya sebelum jalannya. Dalam sekejap, aura itu memenuhi sekeliling mereka dan bahkan membekukan udara. Semua orang bisa merasakan bahwa Kaisar setengah bela diri Kera Putih berencana untuk menyerang Bai Suyan. Pada saat ini, bahkan Chu Feng panik. Setengah marsial Kaisar Kera Putih sangat kuat dan sangat melampaui tetua Hong Mo. Aura menakutkan saat ini yang dia pancarkan sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat dia. Jika kondisi Bai Suyan baik, maka mungkin dia tidak takut setengah Kaisar Kera Putih. Namun, dia saat ini terluka parah dan tidak mampu bertarung melawan setengah marsial Kaisar Kera Putih. Tetua Kera Putih, harap bersikap lunak. Melihat situasi telah berubah buruk, Chu Feng buru-buru berdiri di depan Bai Suyan dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memaksa setengah Kaisar Kera Putih berhenti. Chu Feng, kamu. Melihat Chu Feng berdiri di depan Bai Suyan, ekspresi Half Martial Emperor White Ape mengambil perubahan besar. Ekspresi rumit muncul di matanya. Meskipun dia sangat tidak rela, dia tetap menghentikan serangannya. Tuan Tetua, pada saat ketika kamu tidak berada di Gunung Qianwut, itu semua berkat Senior Bai membantu kami keluar dari masalah. Selain itu, kakak junior Bai, aku dan wanita muda Sima mungkin tidak bisa tiba di tempat ini dengan aman. Tuan Tetua, aku harap kamu akan dapat mempertimbangkan bahwa Senior Bai memiliki niat baik untuk kita dan tidak akan menyulitkannya, pinta Chu Feng. Tetua Kera Putih, ibuku mungkin berbicara terlalu agresif. Namun, dia pasti tidak mengandung kebencian. Bai Ruochen juga mulai memohon pada ibunya. Tetua, aku menghargai kebaikan kamu. Namun, aku masih berharap Ibu Ruochen mengirim aku kembali ke World Spirits Alliance. Bahkan Sima Ying berbicara untuk Bai Suyan. Hanya, dibandingkan dengan Chu Feng dan Bai Ruochen, dia jauh lebih langsung. Melihat bahwa Chu Feng dan yang lainnya semuanya berada di pihak Bai Suyan, kulit Half Martial Emperor White Ape berubah menjadi hijau dan pucat. Kemungkinan besar, dia merasa agak tidak nyaman setelah mendengar kata-kata itu. Namun, pada akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Sepertinya orang tua ini berusaha melakukan tugas yang sulit dan tanpa pamrih. Namun, Bai Suyan, kamu saat ini terluka parah. Dengan kondisi kamu saat ini, pria tua ini tidak dapat mempercayakan grup Chu Feng kepada kamu. Meskipun tidak apa-apa bagi kamu untuk membawa Chu Feng dan yang lainnya bersama kamu harus setidaknya memperbaiki kondisi cedera kamu. Hanya setelah itu aku setuju untuk membiarkan kamu semua pergi, kata Kaisar setengah bela diri Kera Putih. Ibu, karena bahkan tetua Kera Putih telah berbicara seperti ini, kamu harus menyembuhkan luka kamu terlebih dahulu, desak Bai Ruochen ibunya. Dia benar-benar khawatir tentang cedera ibunya. Baiklah, Bai Suyan mengangguk. Bai Suyan bukan orang bodoh,
dia bisa menentukan situasi saat ini. Dengan setengah marsial Kaisar Kera Putih hadir, tidak mungkin baginya untuk secara paksa membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi. Selain itu, dia adalah orang yang paling tahu kondisi cedera saat ini. Memang benar dia harus segera menyembuhkan lukanya. Jadi, setelah mempertimbangkan situasi keseluruhan, dia memutuskan untuk tinggal dan menyembuhkan lukanya sebelum pergi. Setelah dia membuat keputusan, Bai Suyan segera mulai menyembuhkan luka-lukanya. Adapun Sekte Ascension Sekte, Shikong Zhaixing dan yang lainnya, mereka mulai menangani situasi bermasalah saat ini dari Sekte Ascension. Setelah semua, kerusakan pada Sekte Ascension sangat besar. Belum lagi cedera para murid, hanya bangunan yang runtuh akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk dipulihkan. Adapun semua ini, mereka membutuhkan Sekte Ascension Sek, Shikong Zhaixing dan yang lainnya untuk mengatur dan memantau pekerjaan. Pada saat Bai Suyan mengobati lukanya, Kaisar setengah bela diri Kera Putih memanggil Chu Feng ke lokasi yang sunyi. Chu Feng, simpan ini, Half Martial Emperor White Ape menyerahkan Cosmos Sack kepada Chu Feng. Kera Putih tetua, kamu. Setelah menerima Cosmos Sack, Chu Feng sangat khawatir dan sok mengisi matanya. Itu karena Cosmos Sack itu sebenarnya diisi dengan Martial Bats. Jumlah mereka begitu mencengangkan sehingga bahkan Chu Feng tertegun olehnya. Seperti yang terjadi, persyaratan Chu Feng untuk sumber daya budidaya menjadi semakin tinggi. Untuk Chu Feng, Martial Bats bisa dikatakan diabaikan. Namun, jumlah bats martial di Cosmos Sack ini benar-benar terlalu besar. Jika Chu Feng memperbaiki semuanya, dia pasti akan bisa menerobos. Namun, Chu Feng tidak mengerti mengapa Half Martial Emperor White Ape akan memberinya banyak martial bats ini tanpa alasan atau alasan. Siapa yang tahu berapa banyak poin prestasi akan diperlukan untuk menukar banyak martial bats ini? Sungguh, itu adalah hadiah yang sangat berharga. Sebelumnya, aku tidak di Gunung Qianwood. Hal ini menyebabkan pembunuh Craze Tuoba mampu melakukan apapun yang dia inginkan dan secara tidak langsung membuatmu menderita. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, jika itu bukan untuk Bai Suyan, mungkin kamu tidak akan bisa tiba dengan selamat di tempat ini. Sebenarnya, sebelum Lord Headmaster memasuki pelatihan tertutupnya, dia telah mengirimiku transmisi suara yang memberitahuku untuk merawatmu dengan baik. Namun, aku gagal memenuhi harapan Tuan Kepala Sekolah. Untuk itu, aku benar-benar merasa malu. Bats martial ini, kamu dapat menganggapnya sebagai kompensasi atas kegagalan aku. Teman kecil Chu Feng, aku harap kamu akan menerimanya. Selain itu, hatiku akan tetap gelisah, kata Kaisar setengah bela diri Kera Putih. Tuan Kepala Sekolah, mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa terkejut sekali lagi. Dia belum pernah bertemu Kepala Sekolah Gunung Qianwood sebelumnya. Namun, Kepala Sekolah Qianwood Mountain sebenarnya mempercayakan Half Martial Emperor White Ape untuk menjaganya. Ini benar-benar mengejutkan bagi Feng Feng. Sementara Kepala Sekolah Lord belum memanggilmu untuk melihatmu, tetap saja dia sangat memikirkanmu, Kaisar setengah bela diri Kera Putih menjelaskan. Pada saat yang sama, ekspresi kekaguman yang kuat muncul di matanya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng secara kasar bisa menyadari karakter seperti apa Kepala Sekolah Gunung Qianwood itu. Mungkin sementara dia benar-benar tidak sadar, Kepala Sekolah sudah mensurveinya. Jika perilaku Chu Feng berhasil mendapatkan apresiasi Kepala Sekolah Qianwood Mountain, itu akan sangat normal bagi setengah marsial Kaisar Kera Putih diperintahkan untuk menjaganya. Dengan ini, setengah marsial Kaisar Kera Putih datang untuk sengaja menemukannya, dan hadiah besar yang baru saja dia berikan kepadanya semua bisa dijelaskan. Elder, terima kasih atas kedermawanan dan kasih sayang kamu. Chu Feng berhenti bertindak dengan sopan dan menerima Cosmos Sack yang diisi dengan martial bats. Itu karena alasan lain selain karena benar-benar ada banyak martial bats di Cosmos Sack. Bagi Chu Feng, ini adalah peluang besar yang berpotensi memungkinkannya untuk membuat terobosan. Meskipun dia merasa tidak layak untuk memilikinya, dia tidak mau kehilangan kesempatan ini. Ketika dia melihat bahwa Chu Feng telah menerimanya, setengah marsial Kaisar Kera Putih tersenyum lega dan berkata, Chu Feng, jika kamu tidak terburu-buru untuk pergi, maka setelah luka Bai Suyan sembuh, apakah kamu bersedia untuk perjalanan ke Laut Hijau tanpa batas dengan aku? Tetua Kera Putih, apakah kamu ingin melihat mereka melakukan misi tingkat naga? Tanya Chu Feng. Aku tidak tertarik dengan misi tingkat naga itu. Hanya, ada seseorang di sana yang perlu aku temui dengan segera. Aku perlu dia memberi aku penjelasan, kata Kaisar setengah bela diri Kera Putih. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Kepala Departemen Hukuman, pembunuh gila Tuoba. Dia adalah orang yang memerintahkan penangkapan Hong Mo. Terlepas dari apa jenis pembenaran yang mungkin dia miliki, terlepas dari apa statusnya. Untuk memutuskan untuk memenjarakan dan bahkan menghukum Hong Mo tanpa persetujuan eksplisit dari Kepala Sekolah Lord adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan Gunung Qianwood kami. Aku harus menanyainya secara tatap muka dan meminta dia memberikan penjelasan di hadapan kami,
kata setengah kaisar kera putih. Mendengar kata-kata itu, alis Chu Feng sedikit berkerut ke atas. Dia secara alami telah mendengar tentang pembunuh Grace Tuoba dan telah menebak bahwa apa yang telah dilakukan Departemen Hukuman paling pasti diminta olehnya. Chu Feng juga bisa mendengar implikasi tersembunyi di balik kata-kata Half Martial Emperor White Ape. Chu Feng awalnya memiliki perjalanan yang baik di Gunung Qianwood. Satu-satunya alasan mengapa ia berakhir dalam kondisi saat ini adalah semua karena Departemen Hukuman. Jika bukan karena Departemen Hukuman menanam rintangan di bayang-bayang, Chu Feng tidak akan berakhir dalam keadaan saat ini. Dengan demikian, setengah marsial Kaisar Kera Putih bisa menebak bahwa Chu Feng saat ini menyimpan keluhan yang sangat mendalam terhadap Departemen Hukuman. Adapun alasan mengapa setengah marsial Kaisar Kera Putih mengatakan semua hal ini kepada Chu Feng, itu karena dia ingin pembunuh Tuoba untuk memberikan penjelasan kepada Chu Feng. Sehingga dapat melarutkan keluhan di dalam hatinya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, setengah marsial Kaisar Kera Putih masih takut bahwa Chu Feng tidak akan puas dengan Gunung Qianwood. Takut bahwa dia akan meninggalkan Gunung Qianwood dan takut bahwa Gunung Qianwood mereka akan kehilangan kejeniusan yang langka. Junior bersedia untuk pergi dan bertemu dengan Killer Tuoba Grace itu dengan senior. Setelah memikirkannya, Chu Feng menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Awalnya, tidak ada keluhan antara dia dan si pembunuh Tuoba yang gila itu. Namun, pembunuh gila Tuoba memperlakukannya sedemikian rupa. Dengan demikian, Chu Feng juga ingin melihat orang seperti apa yang Grace Killer Tuoba mungkin. Bahkan jika dia tidak dapat memperoleh hasil yang dia inginkan, dia setidaknya akan dapat mengingat penampilan si Tuoba pembunuh Grace itu. Karena itu, dia akan tahu siapa yang harus dibalas dendam di masa depan ketika dia memiliki kekuatan. Bab 1265 pasti tidak akan meninggalkan hal itu. Baiklah. Sudah terlambat sekarang, kamu harus kembali dan beristirahat. Aku akan pergi dan membantu Bai Suyan dengan lukanya. Karena lukanya tidak ringan, akan sangat lambat baginya untuk mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, yang bahkan mungkin menunda perjalanan kita ke Laut Hijau tanpa batas. Melihat bahwa Chu Feng setuju, setengah marsial Kaisar White Ape tersenyum lega sebelum pergi. Haha, aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa orang tua seperti monyet ini akan memberimu hadiah yang sangat besar. Manik-manik marsial ini banyak. Ini benar-benar tak terbayangkan. Chu Feng, cepat, sempurnakan manik-manik marsial. Kamu bahkan mungkin dapat mengejar Bai Ruochen dan menjadi peringkat 5 Martial King dan dapat berdiri sejajar dengan ratu ini lagi. Haha, begitu Kaisar setengah bela diri Kera Putih pergi, Egi segera tertawa ceria. Dia muncul bahkan lebih bahagia dari Chu Feng. Kamu ingin aku memperbaiki mereka segera? Chu Feng agak terkejut dengan apa yang dikatakan Egi. Meskipun dia juga sangat senang bisa mendapatkan martial badge sebanyak ini, dia tidak berencana untuk memperbaikinya secepat mungkin. Apa gunanya menjaga mereka? Apakah kamu tidak perlu memperbaikinya cepat atau lambat? Juga, bukankah kamu akan pergi ke Laut Hijau tanpa batas? Dengan Pak Tua Kera Putih itu mendukung kamu tidak perlu takut kepada siapapun sekarang. Jika sekelompok murid Departemen Hukuman itu berani memprovokasi kamu hanya perlu memukul mereka secara langsung. Egi melambaikan tangan kecilnya dan berbicara dengan cara yang menawan. Kamu gadis, mendengar apa yang dikatakan Egi, Chu Feng tersenyum. Gadis ini benar-benar orang yang menyimpan dendam, dia menyimpan dendam lebih dalam daripada Chu Feng sendiri. Dapat dilihat bahwa dia telah memikirkan kapan Chu Feng akan mengajar sekelompok murid Departemen Hukuman yang telah mempermalukannya pelajaran sepanjang waktu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan memperbaikinya sekarang. Pada akhirnya, Chu Feng memutuskan untuk mendengarkan Egi. Dia menemukan lokasi yang tenang dan mulai memperbaiki manik-manik bela diri ini. Bakat Chu Feng untuk budidaya bela diri hanya tak terbayangkan. Dia jarang pernah menemukan hambatan ketika mencoba membuat terobosan. Selama dia bisa mengumpulkan kekuatan bela diri yang cukup, dia akan bisa membuat terobosan. Kecepatan Chu Feng dalam memurnikan manik-manik bela diri sangat cepat, bahkan lebih sederhana daripada minum air baginya. Tubuh Chu Feng seperti lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi. Jika orang biasa melihat apa yang sedang dilakukan Chu Feng sekarang, mereka pasti akan sangat ketakutan. Itu karena penampilan Chu Feng saat dia memperbaiki badge martial benar-benar mengejutkan. Dia seperti serigala lapar yang tidak tahu tentang kepuasan saat dia dengan lahap melahap makanan favoritnya. Itu benar-benar menakutkan. Sebenarnya, Chu Feng mencintai dan membenci sumber daya budidaya. Dia mencintai mereka karena sumber daya kultivasi telah menjadi kunci untuk meningkatkan kultivasinya. Karena Divine Lightnings-nya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menggunakan teknik misterius dan keterampilan lain untuk menyerap kekuatan bela diri dari alam untuk mencapai terobosan.
Itu karena jumlah kekuatan bela diri yang dibutuhkan cahaya dewa dalam dantiannya terlalu besar. Jika dia mengandalkan teknik misterius dan keterampilan lain untuk menyerap kekuatan bela diri dari alam, dia tidak akan pernah bisa mengumpulkan kekuatan bela diri yang cukup untuk mencapai terobosan. Hanya dengan mengonsumsi sejumlah besar sumber daya budidaya, ia mampu mencapai terobosan. Namun, ia membenci sumber daya budidaya karena sangat sulit untuk menemukannya. Chu Feng akan selalu harus melakukan banyak usaha, dan bahkan mungkin menempatkan hidupnya dalam bahaya, semua untuk mencapai terobosan tunggal. Untungnya baginya, Kaisar setengah bela diri kera putih telah banyak membantu Chu Feng kali ini. Meskipun dia hanya memberi Chu Feng martial bats, jumlah mereka sangat besar. Saat ini, budidaya Chu Feng mencapai terobosan dari peringkat 3 Martial King menjadi peringkat 4 Martial King. Selain itu, masih ada banyak manik bela diri yang tersisa untuk digunakan juga. Sangat mungkin baginya, seperti yang disarankan Egi, bisa mencapai peringkat 5 Raja Bela Diri. Chu Feng sangat ingin bisa menjadi peringkat 5 Martial King. Selama dia bisa menjadi peringkat 5 Martial King, dia akan mengejar Bai Ruochen dan Egi. Selanjutnya, peringkat 5 Martial King adalah garis pemisah di ranah Martial King. Hanya dengan melampaui peringkat 5 Martial King seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di ranah Martial King. Singkatnya, peringkat 5 Martial King adalah godaan besar untuk Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng sangat gugup. Dia tidak mampu memastikan apakah dia akan mampu membuat terobosan atau tidak. Namun, dia sangat berharap bahwa dia akan dapat menerobos. Bas, tiba-tiba, kekuatan bela diri yang sangat padat larut dalam tubuh Chu Feng dan diserap oleh dantiannya dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, dantian Chu Feng benar-benar berdenyut secara ajaib. Perubahan halus yang dipancarkan dari dantiannya dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di matanya. Seolah-olah matanya mengandung segudang cahaya yang mampu membawa kehancuran ke dunia. Aku sudah menerobos lagi. Aku, Chu Feng, akhirnya adalah peringkat 5 Martial King. Pada saat ini, bahkan Chu Feng, yang selalu tenang dan tenang, sangat gembira dan bersorak gembira. Jika dia bisa, dia akan menghadap ke langit dan meraung untuk menenangkan kegembiraannya. Meskipun peringkat 5 Raja Bela Diri tidak dapat dianggap sebagai banyak di tanah suci martialisme, tempat dengan para ahli seperti awan. Peringkat 5 Raja Bela Diri adalah keberadaan yang sangat kuat di wilayah Laut Timur. Praktis tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang berhasil mencapai tingkat kultivasi ini. Hanya monster-monster tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun yang memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Bela Diri peringkat 5. Namun Chu Feng, seorang pemuda dari wilayah Laut Timur, mampu mencapai peringkat 5 Raja Bela Diri pada usia muda. Ini jelas merupakan suatu jenis kehormatan. Jika masalah ini diketahui oleh teman-temannya di wilayah Laut Timur, mereka semua akan merasa bangga karena kehebatan Chu Feng. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada tetua kera putih untuk ini. Setelah menembus 2 tingkat berturut-turut, suasana hati Chu Feng sangat baik. Semua kemurungan dan semangat rendah dari sebelumnya tersapu bersih dari benaknya. Setelah terobosannya, masih ada cukup banyak manik bela diri yang tersisa. Meskipun jumlahnya tidak cukup dekat baginya untuk membuat terobosan lain, itu adalah sejumlah besar kekayaan yang pasti akan berguna. Adapun semua ini, itu semua berkat Kaisar setengah bela diri kera putih. Sekarang kamu adalah peringkat 5 Martial King, bahkan tanpa ratu ini di sini, tidak akan ada banyak murid di Gunung Qianwood yang akan cocok untukmu. Pasangan itu, murid-murid dari Departemen Hukuman yang sedang melaksanakan misi tingkat naga, jika ada kesempatan, pastikan untuk memberi mereka pelajaran dengan benar. Terus menonton saat mereka mengoceh tanpa henti pasti bukan karaktermu. Egi tersenyum manis. Senyumnya agak menyeramkan, namun, itu sangat menawan. Yakinlah, jika ada kesempatan, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimana mungkin Chu Feng melupakan ejekan dan ejekan yang ditunjukkan Bai Yun Xiao? Tao Xiang Yu dan yang lainnya ke arahnya? Kebetulan mereka adalah kandidat untuk misi tingkat naga kali ini. Hanya berpikir tentang fakta bahwa dia akan bertemu mereka lagi di Laut Hijau tanpa batas menyebabkan emosi Chu Feng bergerak. Chu Feng benar-benar ingin memberi mereka hadiah besar sebelum meninggalkan Qianwood Domain. Setelah ini, agar tidak mengejutkan Bai Ruochen dan yang lainnya, Chu Feng sengaja menyembunyikan aura peringkat 5 Raja Bela Diri dan hanya menghadirkan aura peringkat 3 Raja Bela Diri yang ia miliki sebelumnya. Adapun Bai Suyan, lukanya tidak ringan. Sementara luka luarnya tidak serius, luka dalam dirinya sangat serius. Untungnya, Half Martial Emperor White Ape membantunya dengan kesembuhannya. Hal ini menyebabkan perawatan luka-lukanya menjadi jauh lebih cepat. Namun, bahkan dengan ini, Bai Suyan tidak sepenuhnya pulih sampai hari ketika misi tingkat naga dimulai. Untuk menghadapi Toba pembunuh Kreis berhadapan muka,
Chu Feng dan yang lainnya tidak tinggal lagi dan mulai melakukan perjalanan menuju Laut Hijau tanpa batas mengikuti setengah kaisar kera putih pada hari yang sama setelah Bai Suyan pulih. Adapun Sekte Ascension Sekte dan Kepala Sekolah Hutan Cianwood Selatan Sikong Zaixing, keduanya tinggal di Sekte Ascension dan melanjutkan dengan pemulihan Sekte Ascension. Karena kenyataan bahwa setengah marsial kaisar kera putih telah membantunya dalam perawatan luka-lukanya. Bai Suyan tidak melihat setengah marsial kaisar kera putih dengan permusuhan sebanyak sebelumnya. Dalam perjalanan mereka ke Laut Hijau tanpa batas, kelompok 5 dapat dikatakan bersahabat satu sama lain, berbicara dan tertawa dalam sukacita. Dalam suasana harmonis semacam ini, perjalanan yang tidak jauh dari awal tampaknya lebih pendek. Pada hari yang sama, Chu Feng dan yang lainnya tiba di Laut Hijau tanpa batas. Laut Hijau tanpa batas terletak di dalam pegunungan. Di dalam barisan gunung ada gunung yang sangat tinggi yang memuncak ke langit. Selama era kuno dari dulu, tempat ini adalah kawah gunung berapi yang sangat besar. Namun, dengan perubahan waktu, gunung berapi mati dan air hujan menumpuk di kawah, mengubahnya menjadi danau besar di atas gunung. Danau itu sangat besar. Ketika berdiri di satu sudut, sangat sulit bagi seseorang untuk melihat ujung lainnya. Maka, orang menyebut danau ini laut. Tumbuhan khusus tumbuh di danau. Tumbuhan itu mewarnai air danau dengan warna hijau samar. Inilah sebabnya mengapa danau ini disebut Laut Hijau tanpa batas. Laut Hijau tanpa batas adalah wilayah suku Yuanxi. Dikatakan bahwa suku Yuanxi ini telah ada selama beberapa puluh ribu tahun. Dalam hal durasi, mereka sudah ada bahkan lebih lama dari Gunung Cianwood. Namun, ini bukan poin utama. Poin utamanya adalah bahwa Laut Hijau tanpa batas suku Yuanxi sedang sibuk dengan kegembiraan saat ini. Kekuatan dan pakar dari seluruh domain Cianwood telah berkumpul di Laut Hijau tanpa batas. Siluet menutupi langit dan tanah. Adapun siluet ini, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang dari Gunung Cianwood. Bukan hanya para tetua, karena banyak murid datang juga. Jumlah mereka bahkan lebih besar dari jumlah tetua. Adapun tujuan mereka datang, jika seseorang berbicara tentang itu dengan lebih mulia, maka itu akan menjadi saksi misi tingkat naga. Namun, jika seseorang berbicara tentang hal itu dengan cara biasa, maka itu akan menjadi saksi Bai Yun Xiao dan pembantaian lainnya dari Beast Dragon Monstrous. Ini benar-benar sibuk dengan kegembiraan. Saat dia melihat semakin banyak siluet muncul di garis pandangnya, mata Chu Feng mulai menyipit dan bibirnya melengkung membentuk senyum ringan. Hari ini, dia datang dengan 2 ahli Bai Suyan dan kaisar setengah bela diri kera putih. Dengan demikian, tidak ada yang perlu ditakutkan olehnya. Jika seseorang berani memprovokasi dia atau sengaja membuat hal-hal sulit baginya, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah itu.